mungkin ini saya satu-satunya orang yang akan memberikan kalau katanya gaji itu kayaknya hasil ya. Ini Pinomat 2-3 juta sebulan dia bisa dapatkan itu. Oke, pimpinan cabang. Dari ketua-ketua cabang. Ketua cabang, kecamatan ya? Kecamatan. Sehingga itu bisa diimplementasikan kepada ranting-rantingnya. Nah, itu pembinaan. Nah, besok capaiannya cabang itu nggak boleh main jadi anggota DPR 1 periode ini. Biar dia menjadi mesin partai di situ. Pak Irawan, ya seperti yang saya ketahui, Pak Irawan ini sebagai ketua Puja Kesuma Deli Serdang gitu kan? Iya betul Mas. Ini saya pun orang Jawa ini, boleh nggak masuk nih? Boleh. Saya dua orang Jawa nih Pak Irawan. Mama saya lah, mama lah kan kalau Jawa mama, bapak dua orang Jawa. Memang Puja Kesuma dia kan, putra Jawa keluluhuran ya. Kalau kata orang Jawa keleletan gitu. Keleletan. Ini orang Jawa Puja Kesuma kelahiran Sumatera. Kelahiran Sumatera ya. Berapa udah lama jadi ketua Puja Kesuma? Iya, kita sesungguhnya jadi ketua Puja Kesuma itu pada saat di 2019. Setelah saya habis main. Habis main terus saya bisa mendapatkan itu. Untuk capaiannya saya sudah lama sebetulnya digadangkan jadi ketua Puja Kesuma, tapi di 2019 itu saya bisa dapat SK. Nah, sekarang kami sudah, kebetulan kita kan ketua dari Serdang ya. Jadi capaiannya itu sangat luas lah. Dan sudah terbentuk di setiap kecamatan ya, pasti ya? Dia dari 22 kecamatan, sudah 16 kecamatan yang sudah terbentuk. Dan satu kecamatan itu anggotanya 100 orang. Dia harus 100 orang. Satu kecamatan 100 orang? Ya, nanti dia 100 orang itu satu orang memasukkan adanya vouchernya ya. Satu orang itu membawa keluarganya, satu orang 10. Betul, 10. Kali 100 ya? Kali 100, berarti sekitar 1.100 orang. Artinya, ini capaian ini bukan main-main. Sistem yang kita punya itu nanti mau kita masukin kemari. Maksudnya IRC tadi mau dikolaborasikan ke Puja Kesuma. Gimana caranya itu Mas? Ya sesungguhnya kan simpel saja. Kan nanti IRC ini kan sekarang tahu sendiri tuh Mas, makanya pusat ya. Kalau udah pusat berarti semua senternya di sini. Tadinya kami mainkan hanya satu dapil 6. Nah besok kita akan memainkan seluruh Deli Serdang. Seluruh Deli Serdang. Nah capaiannya itu adalah banyak yang mau kita capai. Satu kecamatan itu harus 100 orang pengurusnya. Jadi 100 orang itu satu orang membawa 10. Keluarganya aja nggak usah orang lain. Jadi udah 1.100. Nah di 1.100 itu sudah bisa memainkan ini. Orang-orang ini manfaatnya di dalam apa ya? Di dalam proses mempertahankan kursi DPR. Nah ini dia nih. Masuk politik kan. Ya sebetulnya inilah memperkuat pada posisi dulu 2014-2019. Saya pun heran. Ternyata kenapa kemarin waktu main tuh simpel aja. Saya nggak terlalu kebingungan karena sistem sudah berjalan. Nah itu sudah masuk. Sehingga kemarin saya mencapai nilai kan sekitar 6.740 di 2019. Di dapil saya belum ada sejarahnya tembus sampai 20 ribuan semua pemain. Dulu waktu 2014 sekitar 8.700-an habis 9.000 total yang main ya Mas. Nah sekarang di bawah pimpinan saya kemarin di Percut ini di dapil dulu dapil 2 sekarang dapil 6 ini udah mencapai 22.630 total dari totalnya dari semuanya untuk kecamatan Percut. Untuk kecamatan Situan. Dan ini terbesar kami di seluruh kabupaten. Makanya ini capaian pada saat itu saya di kursi 9 kan. Nah, sekarang kita mencapai pada kursi nomor 4. Nah, sehingga kan capainya lebih naik. Bagi saya itu tidak untuk kemungkinan kan untuk menjadi pimpinan nanti dengan sistem yang sudah ada. Oke, ini menarik nih Mas. Ini mungkin entah dijawab nggak tahu lah nih. Di tahun 2014-2019 ya periode pertama. Habis kos politik lah kita bilang 800
987. Hampir 1 M. Kemudian setelah Pak Irawan ciptakan sistem program dan kemudian main lagi lah kita bilang di 2024 ya, dan berhasil. Iya. Bandingan kos politiknya gitu. Waduh, jauh banget Mas. Itu dia. Jauh bangetin. Kenapa saya bilang jauh? Dulu saya main tambah sistem. Artinya habis uang itu begitu saja, mengalir mengandalkan uang. Iya, artinya bukan mengandalkan uang, tapi kita mau ketemu sama orang harus pakai uang. Iya. Sementara kita nggak punya basis, kita cuma teman-teman kumpul ke sana kemari. Bayarin lah kira itu aja lah kira-kira. Itulah, seperti bupati dulu kemarin kita main. Kan kemarin ada mobil kita 7, 6 kita blending semua tuh kayak bupati lah kan. Itu bukan kebodohan, tapi mungkin kurang kepandian. Nah, pada posisi sekarang di 2019, pada saat pemilihan itu kosnya kecil Mas. Paling kalau kita tetap pasti mengeluarkan uang Tapi saya nggak hitung itu uang untuk sebagai kos. Itu uang itu sebagai roda perputaran di capaian kami. Umpamanya ya tim lah yang ngurusin kita, itu kan biasa ya. Tapi kita tembak-tembak ke masyarakat itu tidak ada. Saya tidak pakai uang sedikit kepada masyarakat, tetapi yang saya makaikan adalah untuk tim. Nah pada saat itu saya hampir mengeluarkan kos setiap minggunya itu kita untuk memberikan yang terbaik kepada anggota kita. Hanya itu saja. Operasional yang untuk apa ya? Untuk tim IRC ya? Tim IRC. Jadi kalau yang lain-lain itu nggak ada sama sekali. Jadi dari mulai, kita katakanlah 1 M lah tadi ya kan? Sehingga di periode keduanya. Terlalu sangat membantu, dan yang paling efektif ya kita malah dapat usaha. Usaha. Uangnya 1,2 itu malah tidak hilang, jadi aset. Nah, jadi ini membantu masyarakat. Nah, dapat amal ibadah lagi. Bagi saya ini sangat luar biasa lah. Jadi sebenarnya ini untuk menjadi anggota dewan ini sebenarnya nggak melulu uang, Pak Irawan ya? Ya, sesungguhnya kalau dibilang artinya harus punya program ya, untuk masyarakat. Kalau kita bilang nggak perlu uang juga kita mustahil ya. Mas, karena kos saja kita masuk kamar mandi aja di tempat umum tuh bayar, ya kan? Nah, tapi di sini dengan sistem itu capaiannya itu lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Emang kalau masyarakat nggak kita berikan sesuatu, mustahil dia bisa ikut sama kita. Berikan yang terbaik. Apa terbaik? Berikan suguhan yang terbaik sehingga dia, wah, ayo dibantu kok Pak Irawan. Nah, begitu Mas. Jadi mereka semakin lama, mereka semakin berikan suatu kepercayaan penuh sama kita. Di IRC ini sendiri Mas, setiap satu buku ini kan 550 orang. Ini ada arisannya. Ada arisan? Iya. Arisan. Jadi dia bentuk arisan sebulan sekali. Jadi semua itu kita bentuk arisan tujuannya untuk menjaga. Jadi setiap bulan itu ketemu sama saya orangnya ini, anggota. Jadi memang dari cerita ini Pak Irawan ya, Pak Irawan ini apa ya, menimbulkan keterikatan batin ini dengan konstituen ini ya. Keluarga kita Mas. Saya selalu bilang kalau saya turun kepada masyarakat, saya bilang bahwasanya jangan anggap saya itu sebagai tamu. Kita datang kembali dari keluarga besar. Jadi kalau ada keluarga, kalaupun saya sakit, mereka sakit. Jadi kalau saya senang, mereka harus senang. Jadi kita datang sebagai keluarga. Jadi banyak hal keluarga-keluarga yang ya kita jauh-jauh, umpamanya di Batang Kue sana, Allah yang nggak kenal. Ini metode MLM ini Pak Irawan? Ya sesungguhnya kolaborasi lah. Kolaborasi ya. Yang penting Anda senang, kita senang. Tidak ada dirugikan di sini. Yang rugi adalah siapa? Yang rugi pada posisi sistem saya ini adalah yang tidak ikut. Kalau tidak ikut berarti rugi, dia nggak dapat apa-apa. Nah, kalau ikut dia masih untung. Makanya masuk IRC wajib untung. Kalau nggak untung keluar aja. Dan itu kita garansi. Itu garansi. Gitu Mas. Dan bosnya pun gampang dijumpain. Ya namanya wakil rakyat Mas. Ini kadang-kadang mau bilang bukan dijumpain saja, kapan saja bisa dijumpain. Baik kadang-kadang proposal datang mau ya jumpa juga. Itu dia kadang-kadang. Kalau pas umpamanya nggak ada, umpamanya pas di kantong nih ceritanya nggak ada. Kadang kan mereka maksa. Pak ini mau gini pertemuan gini-gini Pak. Saya bilang itu proposalnya lumpuh, antri saya bilang. Nah, tetap dikasih juga tapi ngantri dia. Tetap dikasih. Sesuai dengan fungsinya kapan jadwal pekerjaannya itu dia. Ini kalau kayak gini Pak Irawan, saya pikir ya Puja Kusuma, Pak Irawan ini apalagi partai Bapak ya. Saya pikir
ini mempunyai efek yang sangat besar di dalam perjalanan partai Bapak ini. Iya, sesungguhnya kan begini. Kalau kita cita partai, Mas, ini sesungguhnya kan rumah politik itu di partai. Iya. Nah, sekarang ini saya membesarkan Pujakesuma sekabupaten Deli Serdang. Kenapa? Pada posisi sekarang saja, contohnya di Sibolangit. Sibolangit itu kan minoritas orang Jawanya. Oke. Tapi sekarang bisa saya upload di sana. Sekarang udah 700 orang anggotanya. Anggota Pujakesuma. Nah, artinya itu kan capaiannya sudah sampai sedemikian rupa. Sehingga kita masuk ke Bangun Purba, STM Hilir, STM Hulu. Itu ya sangat gampang memasukkannya itu. Jadi dari 22 kecamatan, udah 16 kecamatan yang sudah kita berikan SK-nya. Namun di sini capaian tadi masalah kepartean, bagi saya di Pujakesuma ini adalah paguyuban. Notabene-nya juga harus suara kan? Iya. Nah itu bisa tinggal balikkan aja. Artinya capaian suara yang ada selama ini di partai ya udah mesin partai, mesin paguyuban, mesin IRC. Jadi kalau saya pribadi malah punya 5 mesin gitu. Yang pertama itu tadi mesin IRC, mesin di paguyuban, di di Pujakesuma. Ya. Nanti mesin partai kan gitu kan. Nah mesin sosial ada lagi. Itu ada mesin sosial saya ada. Yang kedua etabilitas mesinnya. Kenapa ya? Mensos lah kan mesin juga tuh. Media ya. Bisa lepas. Mensos itu wajib. Kenapa? Biar tahu khalayak masyarakat. Artinya gini Pak Irawan. Nah kalau Pak Irawan bilang misalnya kalkulasinya dengan program-program ini perolehan suara sekian, ini kan tidak hanya di atas kertas ya. Jadi harus program itu berjalan dengan kalkulasi sehingga kalkulasi yang Pak Irawan buat itu memang logis ya. Iya, real ya memang ada. Mungkin karena terbiasa saya ya, saya kan dulu eksakta ya. S1-nya itu kan teknik. Jadi kalau teknik itu harus bicara nyata dia. Jadi sebetulnya di sospol itu memang nggak ada yang nyata. Kenapa? Kepentingan. Tapi pada saat ini saya masuk di politik, saya padukan aja. Kalau pasti kenapa enggak? Begitu. Umpamanya capaian suara. Pada saat ini ngomong politik nih ya. Ngomong di partai nih. Pada saat sekarang ini kami di PAN itu dari Serdang itu hanya tinggal 4 kursi. 4 kursi, 4 kursi ya. Jadi pada posisi 2014 itu 6 kursi sehingga dapat pimpinan. Pimpinan itu wakil ketua. 8 kursi ya? Ya kemarin 6. 2014 sampai 2019 itu 6 kursi kami. Sehingga itu punya kami wakil pimpinan. Nah, jadi saat ini merosot nih, tinggal 4. Yang 2 hilang. Nah sekarang saya punya potensi, saya ingin membangun dari Serdang ini di Partai PAN. Yang jelas itu karena sistem kita ini. Saya punya kalau dibilang pasti itu milik Allah ya, tapi keyakinan terbesar saya bisa mempositifkan 8 kursi. 8 kursi. 8 kursi minimal. Jadi bisa capaian bisa 9 kursi. Dari apa? Capaian teknik dan sistem yang kita buat. Sistem yang terbangun. Yang sudah terbangun pun itu sebenarnya ya. Karena kan tadi saya bilang kita punya mesin tuh 5. Jadi punya mesin tuh 5. Kenapa saya bilang demikian? Supaya mesin 5 ini bisa mengacu kepada capaian. Termasuk tadi Pujakesuma IRC sendiri, mesin partai, mesin mensos, satu lagi mesin sosialnya. Sehingga ini menjadi acuan. Jadi masuk akal lah kira-kira ya ketika Pak Irawan mempunyai target 8 kursi ya untuk periode yang akan datang ya di legislatif. Sesungguhnya itu bukan hanya masuk akal. Dan itu memang harus. Kenapa? Sistem yang berbicara situ nanti. Contoh saya bilang, besok umpamanya semua ketua-ketua cabang itu selama ini kan tidak efektif. Kenapa saya bilang tidak efektif? Konsolidasi ketua cabang kepada ranting itu hampir nyaris putus. Kenapa putus? Pada posisi itu ketua cabang itu pasti kesusahannya di finansial, pembiayaan. Benar ya. Sehingga sistem yang mau saya mainkan ini ya, ini lagi-lagi terbuka nih Mas. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting ini bisa capaian dan orang boleh mencontoh ini, tinggal tergantung implementasinya. Saya simpel saja saya bilang, semua cabang selama ini adalah kelemahannya di
finansial. Dan dia selalu menunggu bola dari DPD. Nah, posisi sekarang ini DPD ini cabang ini sendiri dia akan mempunyai sistem, sehingga dia bisa mengimplementasikan kepada cabangnya masing-masing, kepada rantingnya masing-masing. Contoh, mungkin ini saya satu-satunya orang yang akan memberikan kalau katanya gaji itu kayaknya hasil ya. Ini Pinomat 2-3 juta sebulan dia bisa dapatkan itu. Pimpinan cabang. Dari ketua-ketua cabang. Kecamatan ya. Kecamatan. Sehingga itu bisa diimplementasikan kepada ranting-rantingnya. Nah, itu pembinaan. Nah, besok capaiannya cabang itu nggak boleh main jadi anggota DPR satu periode ini. Biar dia menjadi mesin partai di situ. Sehingga jadi mesin partai ini, nah, cabang ini dia harus menciptakan mesin. Apa mesin itu? Umpamanya cabang ini dia mengunggulkan semua yang caleg di cabang itu sendiri, itu menjadi tanggung jawabnya ketua cabang, termasuk dari saksi, capaian suara di cabang itu sendiri itu tanggung jawab cabang, karena dia termasuk presidennya di daerah itu. Dan begitu dia menciptakan mesin, contohnya sudah jadi satu orang, gitu kan. Nah, dia nanti prioritas untuk periode yang akan datang, dia kita prioritaskan nomor 2. Wajib dia nomor 2. Nah, yang sudah jadi anggota DPR dari cabang ini, dia kita lepas untuk mencari mesin sendiri. Jadi dia harus sudah punya duduk segala macam. Dia harus menciptakan. Kalau dia nggak menciptakan mesin sendiri, ya terserah dia. Kalau dia kalah itu urusan dia. Tapi paling tidak besok yang akan datang, yang ketua cabang semalam itu main, dia sekarang punya mesin itu. Dan lebih berpeluang ya? Sangat berpeluang. Kenapa? Dia sudah menciptakan mesin dan dia main nggak repot. Nah, yang sudah jadi ya dia menciptakan mesin yang baru dengan pola punya keuangan sendiri. Bagaimana sistemnya? Jadi regenerasi perputaran kepemimpinan terus itu akan menjadi salah satu hal-hal yang memang sangat punya potensi di situ. Contoh kita bilang. Setiap cabang itu sudah jelas emang dia ngapain sih ngurusin cabang ini. Begitu dia ngurusin cabang, target dia menjadi anggota DPR, dia kan sudah jelas. Berarti sekali ini aku menciptakan sistem, nah nanti bakalnya aku pakai. Kalaupun besok nggak jadi ketua cabang, tetap dia diberikan sesuatu kepada, dan itu harus pakai materi bahwasanya dia punya legalitas untuk bisa menjadi caleg di tahun-tahun periode berikutnya yang akan datang. Gitu. Jadi sistem itu terus mengatur. Begitu. Ini kan gaji tadi ya, atau penghasilan yang 2,5 juta sampai 3 2-3 juta lah. 2-3 juta itu minimal ya. Ini mungkin saya belum dengar ini Pak Irawan, partai yang menggaji pimpinan di cabang atau di kecamatan gitu. Ini apa bisa lah gitu? Apa bisa ini digaji ini? Kalau memang secara sistem itu sih nggak mungkin ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena sistem ini mengacu kepada capaian. Nah, mungkin nggak 2-3 juta sebulan kita gaji? Jawaban saya mungkin. Dan itu pasti. Itu kenapa saya bilang pasti? Karena memang itu akan kita mainkan secara sistem. Contoh saya bilang di cabang ini dia harus punya satu cabang itu pengurusnya 100. 100 orang. Sehingga 100 orang tadi dia membawa keluarganya, satu orang itu namanya 10. Satu dari 100 ini bawa 10. Nah, 10 ini siapa? Yang 100 ini adalah anggota kepartean, yang 10 tadi itu adalah simpatisan. Jadi simpatisan itu 1000 orang, anggotanya 100. Nah, jadi 1100 kan satu cabang kan? Nah, satu cabang 1100 itu sudah bisa dimainkan perannya. Tadi yang saya bilang bisa usaha-usaha kecil. Nah, itu kita garansi. Jadi orang berpartai ini tidak melulu ya kumpul sana, kumpul sini, bahas ini, bahas itu, tapi ada
ada usaha sekarang, yang bisa dibangun ya. Sekarang kita tanya, emang partai ini yang ngurusin sampai tingkat ranting ini siapa? Kan tidak lepas dari ketua cabang. Ketua cabang. Nah, ketua cabang ini yang ngurusin siapa? Ketua DPD. Ketua DPD. Nah, kalau ini nggak matching, ketua cabangnya nggak kita urusin. Terus kalau kita tanya sama ketua rantingnya, ketua izin, ketua cabangnya mules nih perutnya. Kenapa? Rokok sebungkus atau 2 batang itu pasti keluar. Nah, besok kalau dia sudah punya capaian, punya usaha yang kita ciptakan sendiri, dan usahanya sudah ada. Tapi saya nggak ngomongin di sini. Ya, artinya softwarenya udah ada nih ya. Sudah ada. Softwarenya begitu ya? Saya ini jadi pimpinan Deli Serdang, saya akan mainkan ini. Oke, ini nampaknya ya kalau saya berpendapat ini Pak Irawan, apalagi di Deli Serdang ini PAN-nya ini mau apa ya? Mau musyawarah, mau pemilihan pimpinan ini ya. Jadi kalau misalnya ya saya doakan ini Pak Irawan ya kan. Artinya PAN Deli Serdang atau PAN di Indonesia lah ya kan, memiliki Pak Irawan ini mungkin lebih bisa berkembang, khususnya di Deli Serdang itu dulu. Iya, saya berharap demikian ya, karena kesempatan itu ada semua kepada orang, kepada kader itu ada kesempatan untuk menjadi pimpinan di Deli Serdang. Karena selama ini saya tengok kan 11 orang. 11 orang itu punya hak yang sama. Nah, sekarang kita capaian. Nah, kita bagaimana cara mengembangkannya itu? Karena kami semalam itu kan harus dibuat makalah. Salah satu makalah itu sudah saya buat di sini. Sistem ini sudah saya masukin makalah. Namun ya semua kan bisa yang menilai itu kan nanti DPP ya. Saya bilang kenapa capaian ini? Nah, karena kalau memang semua sistem ini anggota DPR yang sudah ada ini kan kami 4. Memainkan perannya masing-masing di dapilnya masing-masing, tidak menutup kemungkinan capaian suara itu akan lebih besar. Nah, di sini posisinya ketua cabang ketua DPD itu memang kan tidak gampang kita mengembalikan telapak tangan. Karena saya meyakini ini tugas terberat sebetulnya, tapi semakin berat kita makin tertantang. Makin tertantang. Contoh sekarang saya di Pujakusuma ada ketua DPD kan dari Serdang. Ternyata di Sibolangit itu dulu nggak ada suara PAN. Saya bisa masuk ke sana ada 700 orang. Artinya itu minoritas ya. Dari 0 jadi 700. Bisa 700 signifikan naiknya. Benar. Nah, itu kan udah capaian. Nah, besok sementara selain ini kan cabang-cabang sudah ada. Hanya ada beberapa cabang yang belum ada karena kemarin ada pergesekan. Kebetulan saya kan selamanya ketua POK. Jadi ketua POK itu yang membidangi semua organisasi. Saya tahu persis begitu kan. Jadi siapapun besok sebagai pimpinan Deli Serdang itu sah-sah saja siapa saja. Yang penting ingat, jangan pernah bermain-main dengan ini karena waktu ini PAN ini memang harus betul-betul main dengan sangat jitu dan harus tepat sasaran. Pertama, capaian suara. Jadi saya punya keinginan dalam hal itu, Mas Bambang. Ini sebetulnya sederhana sebenarnya. Yang pertama itu gini keinginan saya. Saya dulu berciptakan ini di dapil saya ini, Mas. Ini gimana suaranya besar? Kan gitu. Ternyata saya sudah mencapai suara besar. Yang kedua, saya berpikir bagaimana bisa mengembangkan ekonomi ini kepada masyarakat. Ternyata sudah berkembang. Alhamdulillah berkembang. Sudah berkembang di dapil saya. Sekarang saya berpikiran kemarin sebelum ada pemilihan ketua PAN dari Serdang, saya kan udah masuk di Pujakusuma tuh. Saya ingin membangkitkan gairah orang-orang Jawa ini. Walaupun sesungguhnya bukan mesti orang Jawa di Pujakusuma. Saya bangkitkan ekonomi. Ternyata sudah alhamdulillah mulai naik. Begitu ada pendaftaran sebagai calon ketua DPD, saya coba masuk. DPD jadi saya implementasikan ke situ kan. Ya untung-untung insya Allah dengan hati yang sangat bersih ya, saya jujur, saya ingin membangun PAN dari Serdang dengan capaian ekonomi yang terstruktur, sehingga capaian kursi di Deli Serdang itu ya harus pimpinan lah. Target saya seandainya saya diamanakan, ya saya berpikiran simpel saja, harus ketua DPR, harus diambil dari partai PAN. Sehingga capaian 8 kursi minimal sampai 9 kursi itu bukan mimpi. Bukan. Dengan sistem tidak ada mimpi. Nah, itu yang mau kita kasih tahu kepada teman-teman. Dan kita sudah punya program itu, punya sistem itu ya. Artinya software itu sudah ada, tinggal hardware-nya ini ya. Ini kan tinggal mengimplementasikan aja nih ya kan. Nah, besok cabang-cabang ini, ayo mau nggak nih? Kamu dapat 2-3 juta sebulan.
Nah, kalau mau ayo, ini sistemnya. Nah, jalankan sistem yang ini. Sehingga dia punya capaian. Itu. Jadi sekarang ada 22 cabang, tapi yang terisi hanya 19. Ada 3 lagi belum terisi. Ya, itu akan kita isi. Kalau seperti ini berebut nanti orang mau masuk PAN ini, Pak Irawan. Ya saya rasa mau seperti itu ya. Nanti besar ini PAN harus masuk PAN. Oh iya. Kalau ada sistem, karena memang berpolitik ini kan harus bersistem ya kan. Karena ya semua akan berbicara tentang politik, tapi jangan lupa berbicara tentang ekonomi. Logika tanpa logistik ya. Nggak bisa juga itu ya. Tidak bisa. Jadi maka harus beriring. Beriring. Kenapa saya bilang demikian? Naikkan dulu ekonomi masyarakat. Baru cita politik. Jadi kalau ini saya balik, ekonomi dan politik adalah seimbang. Sehingga apa capaiannya dapat, semua dapat. Yang sekarang saya lakukan ini Mas, dapat suara, dapat perusahaan, dapat jabatan. Mau apa lagi? Luar biasa. Kan sudah kita cover. Iya. Kan gitu kan, mau apa luar lagi? Luar biasa. Nah, gitu. Kira-kira Pak Irawan ini anggota dewan ya kan? Kemudian insya Allah saya doakanlah Pak Irawan duduk sebagai ketua DPD PAN Deli Serdang. Insya Allah, amin. Karena punya program Pak Irawan ya kan? Program ini harus jalan sehingga bisa mengembangkan masyarakat secara keseluruhan. Insya Allah. Nah terus target ke depan Pak Irawan setelah ini kan anggota dewan sudah, ya kan lagi berjalan, kemudian perusahaan dan mesin politik atau mesin sosial ini berjalan. Target ke depan apa Pak Irawan? Ya simple lah, udah pasti terbaca lah ya. Targetnya ngapain gitu kan. Kalau sudah punya atau targetnya ini dengan mesin yang sudah ada Bupati Deli Serdang. Capaian semua sudah ada ke situ. Kalau pemain politik pasti arahnya ke situ tuh. Tapi kita jangan lupa. Sebelum kita mengarah ke sana, ya kuatkan dulu basis lah. Artinya semua setiap kalangan, setiap dapil semua dikuatin. Ya kalau udah gede, kenapa enggak? Kita bukan melamar, tapi orang melamar kita. Itu yang kita balik. Ya mudah-mudahan bupati itu harus ada di pimpinan di Deli Serdang. Dari PAN ya kan? Ya harus dari PAN. Gitu. Namanya harus diciptain juga kan? Jadi alhamdulillah nih Pak. Sebelum Bapak jadi bupati, saya udah jumpa Bapak dulu. Amin. Soalnya nanti kalau jadi bupati, payah jumpa nanti Pak Irawan. Iya, semua orang kan punya keinginan dan capaian, Mas Bambang. Tapi itu tidak bisa dengan bin salah bin, nggak bisa. Kenapa? Jadi bupati minimal 30-40 miliar. Artinya bukan untuk bagi masyarakat, tapi konsolidasi ke bawah itu sangat mahal. Namun di sini dengan sistem yang sudah kita punya tidak menutup kemungkinan apabila semua setiap dapil setiap udah jadi anggota DPR 8 anggota DPR ini main secara serentak. Waduh, saya nggak bisa bayangin nih. Ya kan, capaiannya berapa? Saya punya target. Setiap dapil harus 20.000. Setiap dapil 20.000 suara. Iya. Jadi totalnya kalau 20.000 kali 22 berapa tuh? Nah, itulah dia suaranya. Sehingga capaiannya itu tidak kemungkinan nanti uang kes Bank 5 saya kan gede tuh. Kes Bank Pol ya, kes Bank 5, kes Bank Polnya gede. Nah itu kan bisa untuk pemberdayaan lagi kepada DPC-DPC yang di bawah sampai tingkat ranting ke bawah. Itu yang saya pikirkan Mas. Pak Irawan, terakhir nih closing statement untuk mengakhiri lah bincang-bincang kita kali ini. Apa closing statement Pak Irawan untuk sahabat litigasi ini? Saya rasa kalau statement ini saya rasa sudah jelaslah dari awal kita sampai panjang bercerita tentang ini semua. Satu statementnya, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan selagi kita punya suatu keyakinan. Artinya keyakinan dan sistem yang harus kita mainkan. Dan satu, jangan lupa ikhtiar. Kan tujuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana itu mencari amal dan ibadah. Untuk apa kita punya harta banyak, tapi kita tidak bisa bermantu pada orang lain. Oleh karena itu kepada insan pendengar bahwasanya nanti yang mudah-mudahan semua orang punya potensi, semua orang punya keinginan, punya capaian, tapi jangan mimpi kalau hanya dengan ingin saja, langsung bergerak. Kegagalan itu biasa, tetapi keyakinan itu harus lebih kuat daripada kegagalan. Sehingga tidak ada kegagalan dalam mencapai suatu tujuan apapun. Terima kasih Pak Irawan. Terima kasih sama-sama. Luar biasa. Punya anggota dewan, punya program dekat dengan masyarakat, gitu kan. Kemudian niat
niatnya itu berangkat dari suatu ketulusan, itu kan luar biasa itu Pak Irawan. Saya doakan semoga langgeng Pak Irawan ya kan di DPR dengan target-target yang sudah ada, insya Allah kita doakan tercapai ya kan. Insya Allah. Dan konsisten untuk masyarakat. Siap. Oke. Kita mengabdi untuk masyarakat tanpa batas. Ya tadi itu ya. Jadi capaiannya ke depan, pokoknya sudah ngabdi aja deh. Ya. Untuk masyarakat. IRC terus berkembang. Karena ini softwarenya kan di IRC ini kan softwarenya. Jadi saya doakan juga IRC terus berkembang ini Pak Irawan. Oke. Oke, sahabat litigasi, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Insinyur Irawan MAP. Jadi bincang-bincang kita kali ini sangat bermanfaat, sangat menginspirasi, sangat menggugah ya semangat bagi kita semua, khususnya bagi politisi ataupun kaum muda, bahwa berpolitik itu tidak melulu untuk mengejar jabatan, tidak melulu untuk mengejar uang ya kan, untuk popularitas, tapi yang terpenting bahwa bagaimana politisi itu bisa berguna untuk masyarakat. Betul. Bisa mengabdi untuk masyarakat. Makanya perlu kita tiru bahwa simbolnya yang digaung-gaungkan oleh Pak Irawan ini adalah mengabdi tanpa batas. Kayak itu Pak Irawan ya. Betul. Oke. Itulah tadi, semoga bincang-bincang kita kali ini bermanfaat bagi seluruh sahabat litigasi. Kami berdua mohon maaf ya Pak Irawan ya kalau ada kata-kata yang ya kan yang menyinggung atau kesalahan dalam penyampaian, kami berdua minta maaf. Siap. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irawan.